Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asik Ngaji, ada 5 orang penghujat Nabi SAW berakhir dengan kehidupan yang begitu sangat miris dan kehidupan yang sangat sengsara. Alhamdulillah, jadikan video yang kami tayangkan ini sebagai ibrah dan pelajaran untuk sesiapa saja yang melihatnya. Baik, kita akan masuk ke video yang pertama. Orang ini sudah begitu sangat sepuh luar biasa, tetapi hujatannya kepada Nabi SAW dan dia fitnahan kepada Nabi SAW dia lancarkan di media sosialnya itu. Kemudian kita akan tampilkan dan bagaimana kesudahannya. Alhamdulillah, silakan. Hari ini umat Islam melakukan tradisi menyembelih hewan yang tidak berdosa untuk dikorbankan. Pertanyaannya, dikorbankan untuk apa? Tidak jelas. Ini yang harus kita soroti. Terlebih tradisi ini tidak berasal dari leluhur bangsa Indonesia dan bertentangan dengan Pancasila. Tradisi menyembelih hewan yang tidak berdosa untuk dikorbankan dimulai sekitar 1400 tahun yang lalu atas kemauan Muhammad, seorang Arab buta huruf yang mengaku nabi. Di dalam Al-Quran tidak ada kewajiban mengorbankan hewan. Orang ini sudah menyinggung masalah kurban, menyinggung Nabi SAW, katanya kurban itu atas kemauan Nabi Muhammad SAW. Padahal jelas orang ini naif, orang ini tidak tahu sejarah, kemudian orang ini tidak tahu bagaimana Al-Quran menjelaskan terkait daripada kurban yang kemudian dilaksanakan umat Islam. Alhamdulillah, sebetulnya masih banyak sekali hujatan yang disampaikan oleh orang ini di media sosialnya itu. Dan apa yang kemudian terjadi setelah ini? Kita lihat bagaimana kesudahannya. Orang ini diarak oleh massa, kemudian mohon maaf tidak memakai busana, dan orang ini diminta mempertanggungjawabkan apa yang kemudian dia pernah lakukan karena dia sudah menghina Nabi SAW. Akhir yang tragis, ya Alhamdulillah, dan orang ini sekarang sudah dipenjara dan ditahan. Begitu sangat miris kita melihatnya. Orang ini sudah sepuh, kemudian rambutnya pun juga memutih dan lain sebagainya, akan tetapi orang ini dengan kesombongan dan kenaifannya tidak tahu bagaimana Islam yang sebenarnya, dan hanya modalkan orang ini viral semata, akan tetapi justru Allah hinakan dan sekarang masuk ke bui yang sudah ia mungkin harapkan sejak dulu, Alhamdulillah, dan sekarang kehidupan yang sempit itu dia rasakan di penjara, Alhamdulillah. Baik, kita akan lanjut ke video berikutnya. Itu saya tidak peduli mereka itu, karena mereka itu adalah pengikut iblis, pengikut setan, termasuk pengikut Nabi Muhammad yang mendapatkan wahyu dari buah hiro, tapi yang dia dapat setan itu ya. Oke, salam dari saya, bukan dari Papua lagi ya, Sumatera ya. Oke. Kita sudah sangat jelas menyaksikan dan mendengarkan bagaimana hujatan yang disampaikan oleh orang ini. Apalagi hujatan kepada Nabi SAW begitu sangat lantang dan tidak beradab, berakhlak yang kemudian ia sampaikan, yang keluar dari mulutnya itu Alhamdulillah hanya dengan modalkan kenaifan, kebodohan saja, apalagi dengan tendensi yang kemudian merendahkan dan menghina ajaran orang lain, apalagi Nabi SAW dan Muslim ini dengan sombongnya mengatakan bahwa Nabi SAW dapat wahyu dari Gua Hiro, iblislah dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Dengan sombongnya dia berkata seperti itu. Pertanyaannya, bagaimana kesudahannya? Alhamdulillah, orang ini sekarang sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Kemudian yang awalnya wajahnya garang itu kemudian menciut seperti tikus yang kemudian tersiram air panas, ya Alhamdulillah. Silakan kita akan lihat. Nah, orang ini sekarang sudah diamankan di kepolisian, Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, ini sangat menarik luar biasa. Orang ini membantu orang yang menghujat Islam. Orang ini membantu orang yang menghina Nabi SAW. Pertanyaannya, bagaimana kesudahannya? Kita akan simak berikut ini. Silakan Hafillah. Terus lo ngapain itu bikin bio-bio kayak gitu, kayak ngeledek Islam? Oh, terus jadi itu kayak saya disuruh sama orang kayak membantu untuk menyebarkan nomor doang gitu. Jadi kenapa lo mau kayak gitu? Saya kayak teman gitu ya kan, ibarat teman minta tolong, saya bantu, ternyata saya hanya dijadikan kambing hitam doang sama dia. Ya, lo ngapain mau kayak gitu, ya, kan udah tahu udah jelekin Islam. Berangkat atas kenaifannya, atas kebodohannya, orang ini membantu orang yang menghujat Islam. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana kesudahannya? Orang ini sekarang sudah dibui, Alhamdulillah. Dia merasakan akibat yang selama ini dia pernah lakukan, membantu orang yang menghujat Nabi SAW. Baik, Alhamdulillah, itu yang ketiga. Dan kita akan masuk ke video yang selanjutnya, yang keempat. Siapa dia? Rudy Simamora, yang menghina Nabi SAW dengan lantangnya di media sosial, dengan sombongnya. Bahkan katanya orang ini mengaku, saya
itu sebagai anak Batak. Kalau anak Batak sudah di depan, maka pantang untuk mundur. Katanya seperti itu, Alhamdulillah. Bahkan tidak takut dan tidak gentar. Kita akan lihat bagaimana isi videonya, silakan. Ketika laki-laki Batak dilahirkan, rasa takutnya sudah dikubur dalam-dalam di dasar Danau Toba. Begitu luar biasa sombongnya orang ini. Bahkan bukan hanya itu saja, Alhamdulillah. Ketika orang ini mengadakan live di media sosial itu, orang ini menghina Nabi SAW. Apa yang terjadi? Bagaimana kesudahannya? Dan orang ini sudah diamankan. Dia nangis ketakutan ketika umat Islam datang menyerbu rumahnya untuk diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang pernah dia katakan selama di media sosial itu, yakni menghina Nabi SAW. Bagaimana ketakutannya yang kemudian dia sampaikan? Awalnya katanya rasa takutnya sudah dipendam, sudah dikubur, akan tetapi ternyata setelah dia masuk ke dalam perilaku yang tidak baik dan tidak dibenarkan, Alhamdulillah, kemudian dia ketakutan ketika umat Islam mendatangi rumah orang ini. Kita akan saksikan video berikutnya, silakan. Bang, aku dikepung bang. Kawan-kawan, rumahku dikepung orang Islam, kawan-kawan. Tolong kawan-kawan. Siapa yang bisa menelepon polisi? Rumahku dikepung orang Islam, kawan-kawan. Jalan Binjai, kawan-kawan. Jalan Binjai kilometer 13. Jalan Binjai kilometer 13. Rumahku dikepung orang Islam, kawan-kawan. Ketika laki-laki Batak dilahirkan, rasa takutnya sudah dikubur dalam-dalam di dasar Danau Toba. Bang, aku dikepung bang. Kawan-kawan, rumahku dikepung orang Islam, kawan-kawan. Baik, kita akan masuk ke video berikutnya. Ada Kosman Cornelius Kostea yang menghina Nabi SAW dengan lantangnya di media sosial. Bagaimana kesudahannya? Sangat miris, luar biasa. Pertama, orang ini mendapatkan sakit. Yang kedua, kena bugem juga, dan yang ketiga, sampai sekarang orang ini dalam keadaan sakit kerasnya itu, kemudian masih dalam keadaan dan kondisi dia di penjara, Kenapa? Sekali lagi, karena dia menghujat Nabi SAW. Apakah ada ayat yang mendukung terkait daripada orang yang menghujat Allah, orang yang menghujat Nabi SAW, kemudian hidupnya dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ada dalam Al-Quran. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling atas peringatan-peringatan yang Allah berikan kepadanya, atas Al-Quranul Karim, Nabi SAW sebagai Nabi utusan Allah Subhanahu Wa Taala itu, maka ketika itu juga orang tersebut akan mendapatkan ma'isyatan dhanka, kehidupan yang amat sempit, luar biasa. Maka boleh jadi Allah Subhanahu Wa Taala menegur orang-orang yang kemudian menghina Nabi SAW itu agar mereka kembali bertobat kepada Allah. Akan tetapi kalau misalkan mereka tidak sadar dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tunggu azab-azab yang kemudian nanti mungkin Allah akan berikan. Alhamdulillah, sekali lagi jadikan video yang kami tayangkan ini sebagai ibroh dan pelajaran untuk kita semua. Aku qouli hadza, jika video kami bermanfaat silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan juga notifikasinya agar setiap kami upload video baru insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Aku qouli hadza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.